Tradisi bijak sebagian besar merupakan tradisi prasejarah yang memberikan narasi tentang bagaimana kecerdasan, kebijaksanaan, kesalehan, dan kebajikan menghasilkan inovasi yang menjadi pusat perkembangan peradaban kuno. Khususnya di Yunani, tradisi bijak berpadu dengan periode filsafat alam, di mana ilmuwan atau filsuf kuno mencoba menjelaskan alam menggunakan metode rasional. Beberapa aliran filsafat Yunani awal berpusat pada pandangan mereka masing-masing tentang alam. Pengikut Thales, yang dikenal sebagai Milesian, khususnya tertarik pada penyebab mendasar perubahan alam. Mengapa air berubah menjadi es? Apa yang terjadi saat musim dingin berganti menjadi musim semi? Mengapa bintang dan planet tampak mengorbit bumi dalam pola yang dapat diprediksi? Dari Aristoteles kita tahu bahwa Thales menganggap ada perbedaan antara unsur-unsur material yang berpartisipasi dalam perubahan dan unsur-unsur yang mengandung sumber geraknya sendiri. Penggunaan awal istilah unsur ini tidak memiliki arti yang sama dengan arti ilmiah kata tersebut saat ini dalam bidang seperti kimia. Namun, Thales menganggap unsur-unsur material memiliki beberapa hubungan mendasar dengan air karena mereka memiliki kapasitas untuk bergerak dan mengubah keadaannya. Sebaliknya, unsur-unsur lain memiliki sumber gerak internalnya sendiri yang ia sebut sebagai magnet dan amber yang menunjukkan gaya listrik statis saat digosokkan ke bahan lain. Ia mengatakan bahwa unsur-unsur ini memiliki jiwa. Gagasan tentang jiwa ini sebagai prinsip gerak internal berpengaruh pada filsafat alam kuno dan abad pertengahan. Faktanya, kata-kata bahasa Inggris animal dan animation berasal dari kata Latin untuk jiwa, anima. Demikian pula para pemikir awal seperti Xenophanes mulai merumuskan penjelasan untuk fenomena alam. Misalnya, ia menjelaskan pelangi, matahari, bulan, dan api Sign. Elmo, pelepasan listrik yang bercahaya, sebagai penampakan awan. Bentuk penjelasan ini yang menggambarkan beberapa fenomena nyata sebagai hasil dari mekanisme yang mendasarinya, merupakan paradigma penjelasan ilmiah bahkan hingga saat ini. Parmenides, pendiri aliran filsafat eleatik, menggunakan logika untuk menyimpulkan bahwa apapun yang pada dasarnya ada pasti tidak berubah, karena jika ia pernah berubah, maka setidaknya beberapa aspeknya akan berhenti ada. Namun, itu akan menyiratkan bahwa apa yang ada tidak mungkin ada, yang tampaknya menentang logika. Parmenides tidak mengatakan bahwa tidak ada perubahan, tetapi bahwa perubahan yang kita amati adalah semacam ilusi. Memang, sudut pandang ini sangat berpengaruh tidak hanya bagi Plato dan Aristoteles, tetapi juga bagi para atomis awal seperti Demokritus, yang berpendapat bahwa semua kualitas yang dipersepsikan hanyalah konvensi manusia. Demokritus beralasan bahwa yang mendasari semua penampakan ini hanyalah potongan-potongan materi yang tidak berubah dan mengalir melalui kekosongan. Meskipun pandangan Yunani kuno tentang atom ini sangat berbeda dari model atom modern, gagasan bahwa setiap fenomena yang dapat diamati memiliki dasar dalam potongan-potongan materi yang mendasarinya dalam berbagai konfigurasi, jelas menghubungkan sains modern dengan para filsuf Yunani paling awal. Sejalan dengan hal ini, kaum Pitagoras memberikan contoh yang sangat menarik tentang komunitas filsuf yang terlibat dalam memahami dunia alam dan cara terbaik untuk hidup di dalamnya. Anda mungkin mengenal Pitagoras dari teorema Pitagorasnya, sebuah prinsip utama dalam geometri yang menetapkan hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Secara khusus, persegi yang dibentuk oleh hipotenusa, sisi yang berlawanan dengan sudut siku-siku, sama dengan jumlah dari dua persegi yang dibentuk oleh dua sisi yang tersisa. Pada gambar di bawah ini, luas persegi yang dibentuk oleh C
sama dengan jumlah ruas persegi yang dibentuk oleh A dan B. Gambar tersebut menggambarkan bagaimana Pythagoras mengonseptualisasikan teorema tersebut. Kaum Pythagoras adalah matematikawan yang hebat, tetapi mereka lebih tertarik pada bagaimana matematika menjelaskan dunia alam. Secara khusus, Pythagoras mengenali hubungan antara ruas garis dan bentuk, seperti yang dijelaskan dalam teorema Pythagoras, tetapi juga antara angka dan suara berdasarkan harmonik dan interval antar not. Keteraturan serupa dapat ditemukan dalam astronomi. Akibatnya, Pythagoras beralasan bahwa seluruh alam dihasilkan menurut keteraturan matematika. Pandangan ini membuat kaum Pythagoras percaya bahwa ada struktur rasional yang terpadu di alam semesta, bahwa planet dan bintang menunjukkan sifat harmonis dan bahkan dapat menghasilkan musik, bahwa nada dan harmoni musik dapat memiliki kekuatan penyembuhan, bahwa jiwa itu abadi dan terus bereinkarnasi, dan bahwa hewan memiliki jiwa yang harus dihormati dan dihargai. Akibatnya, komunitas Pythagoras didefinisikan oleh beasiswa yang serius, serta aturan ketat tentang diet, pakaian, dan perilaku. Selain itu, di komunitas Pythagoras awal, kaum perempuan dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada pemikiran dan penemuan filosofis. Pythagoras sendiri dikatakan terinspirasi untuk mempelajari filsafat oleh pendeta Delphic Themistoclea. Istrinya Theano dianggap berkontribusi pada penemuan penting di bidang angka dan optik. Ia dikatakan telah menulis sebuah risalah, On Piety, yang selanjutnya menerapkan filsafat Pythagoras pada berbagai aspek kehidupan praktis. Mia, putri dari pasangan termasyhur ini, juga merupakan bagian aktif dan produktif dari komunitas tersebut. Setidaknya satu dari suratnya masih ada di mana ia membahas penerapan filsafat Pythagoras pada peran sebagai ibu. Sekolah Pythagoras adalah contoh bagaimana pemikiran filosofis dan ilmiah awal berpadu dengan kepercayaan dan praktik keagamaan, budaya, dan etika untuk merangkul banyak aspek kehidupan yang berbeda.